ibu-ibu PKK lebih kreatif gitu, ya, betul. lebih punya waktu luang. Iya. Jadi harapannya Ini bisa. tambahan lagi. Oke, makasih Ibu. Iklan ya. Dengan sulitnya keadaan sekarang kita harus jemput bola dan menciptakan, betul sekali. Cuman belum menemukan orangnya. Partner. Iya, Oke. kalau dari sisi saya sih itu ya Mas. Siap. Belum menemukan sektor pertanian itu kan cukup banyak ya Mas. Ada dari padi, kelapa, kemudian berbagai Itu buah tadi dan padi ya? sayuran. Iya, Oh, kedengarannya Pak Adi jadi. Oh iya, lanjut. sayur-sayuran, buah-buahan juga cukup banyak. Terkira ya, Mas. saya jadi komoditas. Kalau aku pribadi memang lebih seneng kita mencoba dulu sebelum iya. kita tes Terjun ke karena masyarakat. apa? Kami ya tentunya Iya. mengajak kalian untuk menyampaikan aspirasi apa sih yang kalian miliki. Kayak caleg aja ya Ya Allah. aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan. Sahabat atau rekan Jalu, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kesempatan baik, kesempatan menarik, kita bertemu untuk podcast yang kesekian kali. Pada kesempatan pagi hari ini, kita kedatangan narasumber, beliau rekan muda ya, generasi milenial dengan segudang apa dua gudang prestasi lah di dalamnya. Mudah-mudahan perbincangan pada pagi hari ini kita bisa lebih menarik, bisa lebih mendapatkan inspirasi tentunya dari beliau narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, langsung saja untuk memperkenalkan beliau hadir pada kesempatan ini, kesempatan baik ini, Mbak Lani ya, Mbak Lani. Mas. Mbak Lani ini kebetulan asli dari Desa Tlaga, tempatnya di RW 4 ya, Gerumbulnya Karangkemiri. Namun kalaupun saya sendiri dari Desa Tlaga ternyata belum paham ya background beliau. Setahu saya namanya Lani, tetapi lebih lengkapnya tentu nanti akan disampaikan oleh Mbak Lani sendiri. Untuk nama panjang, nanti kita ketemu di jalan taunya Lani saja, tetapi ternyata panjangnya panjang sekali. Monggo Mbak Lani mungkin bisa disampaikan biodata panjenengan seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mas Adi atas kesempatannya pada hari ini. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Mas secara lengkap. Ya. Jadi nama panjang saya itu Delia Meilani. Betul. Kalau orang sini tuh biasanya udah panggil Lani biasanya. Tapi kalau yang dari teman-teman sekolah itu biasanya kan kita panggil nama depan. Betul. Jadi biasanya lebih dikenal Delia. Seperti itu. Iya. Jadi saya itu kelahiran tahun 99 Mas. Jadi sekarang udah 24 tahun. Ini masuk Z enggak? Aku nggak tahu loh. Iya. Oh iya Gen Z. Berarti nggak keliru dong kita mendatangkan panjenengan karena konsep kita memang mengajak teman-teman milenial ya untuk berbagi kreativitas. Monggo dilanjut Mbak Lani. Ya, usia sekarang 24 tahun. Nah, saya itu kelulusan dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Tahun 2021 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Mantap. Iya. Fakultasnya itu dulunya sebenarnya Fakultas Pertanian. Namun setahun kemudian berganti jadi Sains dan Teknologi fakultasnya. 2021. Ini 2023. Apakah mungkin ada kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mungkin sudah Mbak Lani? Oh ya, jadi kebetulan setelah saya lulus itu saya langsung masuk bekerja dulu Mas. Ya, bekerja dulu di perusahaan salah satu brand sepatu yang cukup terkenal, sepatu Nike. Aduh mantap. Ya, berarti ada istilahnya endorse dari Nike di bawa pulang juga? Tetap nggak boleh sih Mas. Nggak boleh. Nggak boleh. Tetap itu kan barang dari perusahaan. Oke. Berapa tahun Mbak? Jadi di perusahaan itu sekitar 20 bulan sih Mas. Kalau dihitung tahun ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun di sana. Itu di bagian office-nya, itu sebagai staff planning. Jadi yang mengatur kebutuhan data orderan masuk dari berbagai negara. Mantap.
Oke, Mbak Lani, maaf saya potong. Ini menarik sekali, rekan Jalu. Ternyata teman-teman dari lokal Telaga ini ada yang punya potensi lebih dan baik ilmu, kreativitas dan lain sebagainya juga mungkin hanya belum terekspos ya Mbak Lani. Harapannya memang Jalu Project ini mengangkat teman-teman muda, teman-teman milenial untuk bisa berbagi. Betul. Baik dari ilmu akademis, baik dari pengalaman kerja, ataupun dari segi kreativitas pribadi. Mungkin kan banyak teman-teman yang punya kreativitas namun belum tersalurkan. Nah, Mbak Lani sendiri, kita pernah ngobrol ya Mbak Lani, secara offline dulu atau kemarin-kemarin kita pernah ngobrol bahwa tertarik juga dengan Jalu Project yang kita gagas, bahwa Jalu Project itu mewadahi teman-teman milenial, terutama untuk mempunyai daya tawar ya, daya tawar itu dalam berbagai segi tentunya, baik dari segi ilmu, segi pengalaman, kompetensi dan lain-lain. Mbak Lani sendiri kira-kira ketika bergabung ataupun tertarik dengan Jalu Project sendiri, sebenarnya apa yang mendasari itu Mbak Lani? Baik, terima kasih Mas Adi atas pertanyaannya ya. Okay. Jadi sebenarnya latar belakang saya juga tertarik ke Jalu Project itu sendiri. Pertama, kebetulan kan saya juga awalnya rantau di Brebes ya Mas, sudah 6 tahun. Nah itu saya pengen pulang ke rumah. Nah kebetulan sambil pulang ini saya juga sambil melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Jenderal Sudirman. Jurusannya ilmu pangan, biar linear aja sih sama S1-nya. Nah karena S2 itu cukup fleksibel ya waktunya dan juga sekarang online, jadi kan saya bisa sambil ikut kegiatan aktif lah di kalau bekerja daerah. Freelance mungkin ya? Iya, kalau bekerja kayak gitu. Kalau S1 kan kayaknya harus reguler berangkat terus. Kalau S2 kan lebih fleksibel dan juga online. Waktunya jadi lebih banyak lah, lebih luang untuk bisa kita terjun di masyarakat kayak gitu. Nah, yang saya lihat selama ini sebenarnya dari para generasi muda, khususnya di wilayah Telaga ya Mas, desa kita berbicara sendiri, Telaga dulu, nanti kita keluar Telaganya. Betul. Nanti. Oke, lanjut Mbak Lani. Saya itu melihat berbagai potensi sebenarnya dari generasi muda, cuman yang saya lihat itu kita masih belum punya wadah atau ibaratnya tokoh yang bisa kita sebagai ikuti ya betul. Jadi kemarin saya dihubungi sama Mas Adi. Siap. Untuk bergabung di Jalu Project, kemudian dijabarkan terkait visi misi dari organisasi ini tuh seperti ini jadinya, dan ternyata saya cukup tertarik ya Mas, karena itu selaras dengan apa yang saya inginkan selama ini. Jadi kayak di Jalu Project nyambung, ketemu orangnya, ketemu wadahnya juga kayak gitu. Oke Mbak Lani, ini mungkin klise sih sebenarnya, teman-teman muda sekarang kan ya nun sewu, sedikit atau bahkan lebih banyak sekarang bergantung pada gadget ya. Betul. Mereka sebenarnya punya keahlian, punya kreativitas, tetapi dengan adanya gadget itu, kalau kita lihat ini secara real di wilayah kami ya, kita tidak berbicara jauh, itu malah banyak tidak produktifnya. Betul. Padahal dengan gadget itu harapannya segala ilmu serapan itu kan bisa diambil. Betul. Contoh seperti jenjang pendidikan yang panjenengan ambil terkait dengan pangan, mungkin berkaitan dengan pertanian. Iya, betul. Nah, saya pribadi sebenarnya berharap teman-teman muda di wilayah Desa Telaga khususnya, umumnya dimanapun, itu tidak stagnan hanya menunggu, tetapi dengan sulitnya keadaan sekarang kita harus jemput bola dan menciptakan. Betul sekali. Ini kita sharing ya Mbak Lani, kita sharing. Saya juga perlu ilmu dari panjenengan bahwa teman-teman muda itu harapannya ketika menunggu sesuatu dalam
proses menunggu itu tentu ada kegiatan positif. Salah satunya kita berkegiatan berkomunitas seperti ini. Mudah-mudahan kita punya manfaat lebih lah. Iya, betul. Nah, harapan saya pribadi Mbak Lani dengan teman-teman di wilayah Mbak Lani sendiri, ayo bareng-bareng bergabung, kita tuangkan ide kreatif, kita tuangkan ilmu kita, ilmu akademik kita untuk lebih berperan di masyarakat tentunya. Betul. Karena cenderung kalau saya lihat, apakah ini ada dua alasan dalam tanda kutip. Ketika saya melihat banyak tokoh-tokoh ataupun pribadi-pribadi kelahiran Telaga yang punya sederet prestasi, sederet inovasi lah ya Mas. Betul itu, tetapi nuwun sewu itu apakah beliau memang kurang peduli dengan perkembangan wilayahnya atau memang dia ragu belum menemukan sosok seperti Mbak Lani tadi katakan, aku harus melu sapa misalnya. Iya, betul. Arahannya akan kemana misalnya seperti itu, mereka akhirnya ragu untuk bergabung sehingga cenderung kepintaran, pengalaman dan ilmunya itu hanya dimanfaatkan untuk sendiri. Kurang tersampaikan lah ya Mas. Betul Mbak Lani, makanya ayo kita bergabung bersama-sama dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tentu untuk bisa lebih memajukan potensi yang ada di wilayah. Betul. Terutama Mbak Lani, ayo ajak teman-teman muda, teman-teman ya yang baru menginjak istilahnya dewasa lah ya. Betul. Dewasa secara pemikiran. Kira-kira seperti itu Mbak Lani. Mungkin Mbak Lani punya sesuatu yang bisa disampaikan untuk terutama teman-teman, mungkin teman-teman Mbak Lani atau secara luas untuk siapapun rekan Jalu yang melihat obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini. Oh iya, baik Mas. Kalau dari saya pribadi sih ya Mas, misalnya kayak kalau dari saya tuh saya kurang ini sih, maksudnya saya udah ada ide kayak gitu, misal ada inovasi apa, cuman belum menemukan orangnya. Partner. Iya, kalau dari sisi saya sih itu ya Mas. Siap. Belum menemukan tokoh yang bisa memberi pengaruh kayak gitu. Kalau misal dari Mas Adi kan sudah cukup besar namanya. Besar badannya. Jadi kalau menurut saya itu kalau misal saya menyampaikan ide saya melalui Mas Adi, itu nantinya bisa terrealisasi gitu loh Mas ke depannya. Betul Mbak Lani, nun sewu juga bahwa Jalu Project ini terbuka secara luas dan kita tidak otoriter ya dalam betul. hal kita saling berbagi, sehingga ketika panjenengan mungkin tadi punya gagasan, ide dan sebagainya yang disampaikan kepada saya pribadi, itu pun belum tentu saya yang akan mengeksekusi, tetapi teman-teman lain, nanti teman-teman Jalu Project yang sudah bergabung tentunya punya sederet pemikiran bersama. Betul. Nah, sepakat nggak kita itu belajar, ini demokrasi kecil lah ya, bahwa kita hidup bebas tetapi punya satu tujuan, satu arahan. Betul. Bahwa tadi seperti visi Jalu Project bahwa nanti tujuan kita adalah kemanfaatan untuk bersama ya, misalnya seperti itu. Walaupun mungkin secara ilmu, secara basic pengalaman kita berbeda, Mbak Lani punya A, aku punya B, pada satu titik kita akan menuju C bersama, misalnya kan seperti itu. Oh, berarti sepakat Mbak Lani? Sepakat Mas. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Mungkin kita lebih cair, lebih lebih dinamis dalam percakapan ini, sehingga waktu juga kadang-kadang tidak terasa ya Mbak Lani. Wah, apa ini Mbak Lani? Oh iya Mas Adi, jadi ini tuh pecel Mas namanya. Oh iya. Pecel itu kan dari sayur-sayuran yang kemudian dipadukan dengan bumbu kacang. Oh betul. Ya. Jadi ini pecel eyang kawi namanya Mas. Produk khas.
Iya, produk khas, produk unggulannya Karangkemiri RW 4. Oh, siap. Ini udah cukup terkenal sih. Termasuk ini kelihatannya gorengannya menarik sekali nih. Cantik banget itu gorengannya. Kalau pesen biasanya ini pakai apa ini? Apakah pakai plastik atau mungkin khasnya kan kita biasanya betul. Daun jati? Kalau di sini khasnya kita pakai daun jati, Mas Adi. Mantap, itu wanginya wanginya bikin khas dan juga mengurangi limbah lah ya, Mas. Siap. Oke, teman-teman atau rekan Jalu, bahwa satu poin yang kita kita akan angkat memang ini menarik dan ini kita akan bantu teman-teman UMKM di manapun nantinya, wabil khusus tentu di Telaga dulu ya Mbak Lani. Betul, ketika kita berkunjung atau sambang ke wilayah mana tentu ada produk khas, ada produk unggulan dan yang memang mungkin harapannya bisa mengangkat perekonomian di masing-masing wilayah. Dan ini boleh dicoba berarti nanti ya? Boleh banget, Mas. Oke, siap. Mbak Lani sendiri ini berarti kan kalau orang ataupun ya siapapun yang mau order itu kemana ini alamatnya Mbak Lani? Baik, jadi teman-teman Jalu Project semuanya, kalau misal kalian mau makanan atau cemilan ya, ini bisa cemilan atau makanan nih? Ini makanan ini. Ya? Aku belum sarap nih, makanya pas sekali. Oke. Jadi ini kan pecel itu dia kan terbuatnya dari berbagai ini ya. Izin Mbak Lani, aku coba cicipin dulu. Oke, ya. boleh Mas, boleh. Dengan lanjut aja nggak apa-apa. Siap. Pecel itu dia dari berbagai sayuran yang dikukus atau direbus ya Mas biasanya. Nah nantinya dipadukan dengan bumbu kacang. Nah pecel ayam kawi ini tuh rasanya khas sekali karena bumbu kacangnya itu dia lebih mantap ya Mas. Sudah cukup terkenal dan memiliki ciri khas tersendiri. Jadi biasanya yang order itu nggak cuma dari warga RW 4 aja Mas, biasanya dari berbagai daerah juga bisa. Mungkin instansi udah ada pernah kesini. Nah itu dia, itu langganan biasanya Mas, dari desa, sekolah, seperti itu. Karena untuk ordernya bisa, kalau mau cepet langsung datang ke sini nggak apa-apa, alamatnya ada di RT 3 RW 4 Desa Telaga. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan makin modern ya Mas, bisa langsung online aja. Oke, delivery nggak? Kalau delivery kayaknya belum. Oh belum. Dengar gini, mohon maaf terpotong. Iya. Ini cukup gurih. Pernah suatu waktu ketika kita berkunjung ke sini, ternyata ada bungkusan yang hanya kemasan bumbu. Terkait bumbu kacangnya ya, ini kan memang yang khas sekali tuh dari bumbu kacangnya ya Mas. Rasanya itu yang unik dan juga memiliki ciri khas. Untuk penjualan itu kita bisa nih kalau misal mau beli cukup bumbunya aja, yang biasanya emang udah dipaket-paketin. Iya. Nah untuk kiloan mungkin ya, per kilo. Biasanya. Nah untuk penjualan itu sudah cukup jauh ya Mas, selain di daerah sendiri ternyata itu udah dipaketin juga ke berbagai negara. Waduh. Ada yang dibawa ke Korea, ke Jepang, kayak gitu Mas. Luar biasa. Iya. Satu tambahan bahwa memang niat kami mendirikan Jalu tentu juga membantu perekonomian. Betul. Jadi harapannya nanti siapapun teman-teman yang punya produk, yang punya sesuatu yang khas. Kita tidak hanya makanan ya Mbak. Iya. Mungkin ada kreativitas tertentu. Di sini ada mebeler kah, ada kerajinan kah, itu nanti kita bisa bantu ya. Kita bisa bantu promosikan. Tentunya kami belum tahu ini harganya berapa ini. Kira-kira harga satu porsi ini itu berapa? Mbak Lani mungkin sudah tahu. Oke, sudah Mas ya. Kalau untuk harga memang ya namanya kita kan semakin tahun ekonomi tentunya semakin meningkat ya Mas. Dan juga diimbangi dengan kenaikan berbagai harga barang ya kan. Jadi untuk saat ini itu untuk harga satu porsinya itu ada 5.000. Oh 5.000, cukup terjangkau 5.000 rupiah. Kalau untuk gorengannya itu per bijinya Rp1.000. Betul. Kalau untuk lontongnya itu satu biji 500 Mas. Oh masih 500. Iya, tapi terjangkau banget. Iya Mbak Lani ini enggak ya. Ada juga yang kalau di daerah lain mungkin pecel itu ada lontongnya. Kalau di sini tergantung pesanan. Tergantung. Iya, kalau kayak saya yang laparan itu bisa request pakai lontong ya. Boleh banget Mas. Siap, terima kasih. Oke, Sobat Jalu atau rekan Jalu,
Ya, ini tentu bagian dari niat kami mendongkrak ataupun membantu mendongkrak perekonomian UMKM tentunya. Yang kita atau gerakan kita pertama tentu di lokal Desa Telaga ini, mudah-mudahan ke depan kita bisa merambah ke lokasi lain. Dan siap juga loh ketika kami ataupun teman-teman tim punya waktu, tentu siap juga untuk dipanggil nantinya untuk membantu untuk memasarkan produk-produk dari teman-teman UMKM di Telaga ini. Betul, Mas. Rekan Jalu, sesi terakhir pada kesempatan kali ini setelah kita tadi mencicipi, kita tadi merasakan nikmatnya jajanan ya, makanan khas dari wilayah sini adalah pecel ayam kawi. Masuk ke mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak Lani sebelum kita tutup sesi podcast ini. Kira-kira melihat peta Desa Telaga khususnya lokasi, geografis dan sebagainya, ide apa atau kreativitas apa yang mungkin Mbak Lani punyai untuk bisa diterapkan di Telaga ini? Ya, sekaligus nanti ajakan juga Mbak Lani untuk teman-teman kita yang punya, kita tidak membatasi ya, yang punya ilmu segudang, 2 gudang, 3 gudang kah, tetapi siapapun boleh, karena manusia itu sifatnya saling melengkapi. Tentu dengan kepandaian kita pun ada kekurangannya yang bisa ditutup oleh teman-teman lain. Makanya silakan Mbak Lani, ide, gagasan dan ajakan panjenengan untuk berkomunitas Jalu Project ini. Oke, baik. Makasih sebelumnya Mas Adi. Jadi dari saya pribadi ya Mas, karena saya backgroundnya dari pangan, jadi saya tentunya melihat dari komoditas yang ada di Desa Telaga ya, khususnya dari sektor pertanian itu kan cukup banyak ya Mas. Ada dari padi, kelapa, kemudian berbagai itu tadi padi ya? Iya. Oh, kedengarannya Pak Adi jadi. Oh iya, lanjut. Gak apa-apa. Iya, padi, kelapa, terus. Iya, kemudian dari sayur-sayuran, buah-buahan juga cukup banyak. Terkira ya, saya jadi komoditas. Enggak dong, oh Mas. iya, terus. Oke. Nah, saya tertarik mengambil sampel itu dari komoditas kelapa, Mas. Kalau yang saya tahu selama ini kan di Desa Telaga biasanya kelapa itu dijual gelondongan aja ya, Mas. Nggak ada. Dan murah ya. Betul, harganya juga murah. Nah, ternyata sebenarnya kelapa itu bisa diolah jadi produk yang cukup bernilai tinggi loh Mas Adi. Berarti ada produk turunannya, sehingga menaikkan nilai ekonominya. Betul. Apa itu Mbak? Kalau dari saya pribadi berbekal ilmu yang saya punya ya Mas, itu ternyata air kelapa itu yang biasa kita konsumsi dengan minum aja ya, atau mungkin bahkan biasanya dibuang gitu dibuang aja. Kalau kelapa udah tua misalnya. Itu ternyata bisa dimanfaatkan dan diolah jadi produk yang memiliki nilai gizi tinggi loh Mas Adi. Itu kalau namanya produknya itu nata de coco. Oh iya. Pasti pernah dengar ya Mas, yang putih kenyal itu. Betul, biasanya ada di segi 4 ya, kotak-kotak kayak gitu di dalam di dalam minuman atau apa biasanya kan. Yang kayak nata de coco dari Wong Koko biasanya itu yang sudah produk terkenal. Nah, ternyata dari kandungan yang dimiliki oleh nata de coco itu dia lebih tinggi daripada air kelapa biasa dan tentunya juga nilai jualnya lebih tinggi nantinya. Gitu. Dan ini lebih murni ya. Mungkin kalau produk-produk lain kita kan belum tahu. Iya, belum tahu ya ada campuran apa. Tapi kalau kita di produk di desa itu kita tahu sendiri bahan-bahannya. Dan mungkin lebih terlihat jelas bahwa itu benar-benar produk dari air kelapa murni. Untuk proses dan peralatannya juga cukup simpel sebenarnya. Oke, ini kita potong dulu. Ini next project tentunya boleh, ini next project bahwa ayo setelah kita bergabung nanti tentu kita ada pendampingan. Mungkin kita kalau aku pribadi memang lebih seneng kita mencoba dulu sebelum kita tes terjun karena apa ya, kadang-kadang pola pikir masyarakat di wilayah kami kalau belum ada contoh, belum ada yang bukti, berhasil itu sangat susah mengajaknya. Makanya biasalah kita jadi tameng dulu, perang ya kita di depan lah. Betul. Iya, itu Mbak Lani. Mau dilanjut Mbak Lani? Baik, jadi kedepannya harapannya sih melalui Jalu Project ini ya Mas, itu salah satu ide gagasan yang saya miliki itu bisa
terwujud, tersalurkan, bisa mengadakan mungkin seperti penyuluhan atau pelatihan. Nah, pelatihan ini itu nantinya juga saya harap itu bisa diikuti oleh berbagai kalangan, dari baik anak-anak, dari usia yang sekolah maupun juga masyarakat umum, khususnya seperti ibu-ibu ya Mas, biasanya ibu-ibu PKK lebih kreatif gitu, ya, betul. Lebih punya waktu luang. Iya. Jadi harapannya bisa. Ini tambahan lagi. Oke, makasih Ibu. Iklan ya, siap, lanjut. Jadi nantinya saya harapkan dengan adanya ide tersebut, jika dapat terlaksana dengan baik, nantinya bisa jadi produk unggulan dari Desa Telaga, Mas, harapannya. Betul. Siap. Itu kan nanti dimanfaatkan, tentunya kan juga menambah keterampilan dari masyarakat dan juga dapat meningkatkan dari segi pemberdayaan dan pembangunan desa, kayak gitu, itu Mas. Keren. Makanya ini sebenarnya teman-teman yang ingin kami, ya bukan saya pribadi, tapi ingin kami gabungkan sehingga dari berbagai sumber ilmu, berbagai sumber pengalaman itu kita curahkan. Jadi kita tidak monoton loh. Betul. Aku juga nggak mau misalnya dialog ataupun apa ini satu arah, tetapi harapannya teman-teman itu sekecil apapun idenya itu kita tuangkan sehingga nanti ada satu titik temu. Betul. Walaupun idenya ringan, tetapi kalau menarik itu kita tentu akan garap dengan teman-teman secara bersama. Iya, gayung bersambut lah. Iya, Mas. Betul sekali. Iya. Betul. Lanjut Mbak Lani, mungkin untuk ajakannya teman-teman terkait dengan Jalu Project ini. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, baik yang dari wilayah Desa Telaga ataupun di berbagai daerah, kami ya tentunya mengajak kalian untuk menyampaikan aspirasi apa sih yang kalian miliki. Kayak caleg aja ya aspirasi. Iya, oke lah, boleh dengan bahasa sekarang yang lagi tahun politik ya, boleh. Aduh, jangan tahu 5 tahun. Iya, jangan pilih saya tidak nyalek istilahnya seperti itu. Lanjut Mbak Lani. Jangan pilih saya, betul. Jadi kita mengajak teman-teman yang mempunyai ide gagasan atau inovasi, ide kreatif itu untuk bisa bergabung bersama kami. Tentunya di sini kan kami visi misinya seperti yang Mas Adi sampaikan. Betul, ya, untuk mewujudkan lah apa yang menjadi aspirasi dari milenial khususnya ya Mas. Karena di zaman sekarang kan tentunya kita sebagai generasi milenial itu dituntut untuk dapat berpikir kritis ya Mas. Kritis dan juga kita punya semacam solusi. Betul. Ya kan seperti itu. Iya. Seperti jenengan tadi, kita mengkritisi tetapi kita juga sedikit punya solusi. Walaupun mungkin entah itu nantinya, juga seperti apa hasilnya, tetapi minimal ada gambaran. Oke. Nah, untuk bergabungnya gimana? Itu kalian bisa pantau terus nih sosial medianya dari Jalu Project, itu ada di Instagram, di Facebook, kemudian YouTube dan juga TikTok. Kan biasanya anak muda sekarang TikTokan ya sukanya. Iya, betul. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Lani. Obrolan menarik, suguhan produk lokal pas ya karena ya benar sekali. Ini belum sarapan, kebetulan ini sudah luar biasa, di meja sudah penuh. Tentu harapannya sama seperti Mbak Lani tadi sampaikan, rekan Jalu dimanapun berada, ayo kita gabung. Kita tidak punya tuntutan apapun, kita tidak punya batasan apapun, kita duduk bareng, hanya sekedar ngobrol pun nggak masalah. Tentu obrolan itu nantinya ada nilai plusnya ya. Betul. apa yang bisa kita saring. Karena sering saya sampaikan bahwa teman-teman sekarang terutama adik-adik saya itu sudah terlena dengan dunia mereka. Nah, harapannya kita lebih bijaksana. Oke lah, dengan perkembangan zaman kita juga harus menguasai teknologi, tetapi bijaksananya juga harus separoh ya. Jadi jangan terlalu fokus hanya mainan teknologi. Betul. Tetapi lupa mengaplikasikan di dunia nyata ya, terutama ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kebersamaan atau sosial lah ya di sini. Demikian rekan Jalu, terima kasih obrolan panjangnya. Ke depan tentu kami ajak, kami undang ataupun kami bisa diundang bagi siapapun yang punya ide kreatif, gagasan ataupun apa mungkin produk seperti ini, kita bisa bersama-sama, kita bisa membantu sekedar untuk
memperkenalkan produk-produk yang ada di wilayah kita masing-masing. Terima kasih rekan Jalu, sekali lagi mohon maaf bila dalam bincang-bincang ringan ini ada tutur kata ataupun candaan yang berlebihan. Tentu ini sifatnya memang bukan unsur kesengajaan ya Mbak. Betul, ini hanya ngobrol santai dan nilai positifnya saja yang kita ambil. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Sampai ketemu di Jalu Podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.